Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami ingin menjelaskan tentang on-rage, marriage, death, dan contoh kasus beserta penyelesaiannya. Disusun oleh kelompok 5 yang beranggota Jessy Rudiana Wulandari, Arzani Saputri, Nur Rahman, Aditya Pramulya Harahap. Mata kuliah Hukum Perikatan, dosen pengampu Aprilia Yolanda Wulandari SHMH, kelas 5B, Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, tahun 2020. Baiklah, di sini Arzani ingin menjelaskan apa itu on-rage, marriage, death. Definisi dari onrecht marriage deed. Perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan onrecht marriage deed dan dalam bahasa Inggris disebut dengan tort. Kata tort itu sendiri sebenarnya hanya berarti salah atau wrong. Akan tetapi, khususnya dalam bidang hukum, kata tort itu sendiri berkembang sedemikian rupa, sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan berasal dari uang prestasi dalam suatu perjanjian kontrak. Jadi, serupa dengan pengertian perbuatan melawan hukum disebut onrecht marriage deed dalam sistem hukum Belanda atau di negara-negara Eropa kontinental lainnya. Kata lord berasal dari kata Latin torquer atau tortus dalam bahasa Prancis, seperti kata wrong berasal dari kata Prancis wrong yang berarti kesalahan atau kerugian. Sehingga pada prinsipnya, tujuan dibentuknya suatu sistem hukum yang kemudian dikenal dengan perbuatan melawan hukum ini adalah untuk dapat mencapai seperti apa yang dikatakan dalam bahasa Latin, yaitu juris praecepta san luxe, henestefer alterum non leder stum quicut tribur. Semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain, dan memberikan orang lain haknya. Baiklah, dilanjutkan oleh Saudara Rohman. Menurut para ahli, tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Para pihak yang melakukan perbuatan hukum itu disebut sebagai subjek hukum, yaitu bias manusia sebagai subjek hukum dan juga badan hukum sebagai subjek hukum. Perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 KUHP Perdata. Pasal 1365 menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut. Menurut ajaran legisme abad 19, suatu perbuatan melawan hukum diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat atau melanggar hak orang lain. Sehingga menurut ajaran legistis, suatu perbuatan melawan hukum harus memenuhi salah satu unsur, yaitu melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat dan telah diatur dalam undang-undang. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum. A. Harus memenuhi unsur-unsur perbuatan sebagai berikut. 1. Adanya suatu perbuatan. 2. Perbuatan tersebut melawan hukum. 3. Adanya kerugian bagi korban. 4. Adanya hubungan kuasal antara perbuat dengan kerugian. Berdasarkan rumusan pasal 1365 KUHP Perdata dalam buku Hukum Perdata Indonesia karangan Profesor Abdul Qadir Muhammad SH mengemukakan unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut. 1. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kuasa. 2. Perbuatan itu harus melawan hukum. 3. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian. 4. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan. Baiklah, dilanjutkan oleh Saudara Aditya.
Contoh kasus bahwa penggugat sebagai pengembang properti khususnya satuan rumah susun non-hunian telah melakukan jual beli kios terhadap TKP yang dinyatakan dalam akta jual beli AJB, bahwa kemudian karena TKT merasa bahwa penggugat melakukan penipuan terhadap tergugat atas status HGB. Lalu pada 14 Oktober 2006, ia menulis surat di salah satu media harian Jakarta yang ditunjukkan kepada pengurus PPRS ITC Mangga 2, di mana pada poin 5 surat tersebut mengatakan developer PT Duta Pertiwi Tbk telah melakukan penipuan, yaitu tanah milik bersama ITC M2 dengan status HGB murni. Ternyata baru diketahui adalah HGB di atas APL milik Pemda DKI. Selanjutnya tergugat pada 10 November 2006, tergugat membuat laporan ke Polda Metro Jaya yang mana laporan tersebut berisi pelapor adalah korban dan pemilik satu kios di TKP. Terlapor adalah pihak pengembang ITC MD. Pada waktu kejadian tahun 1992, korban membeli kios. Para korban diberitahu bahwa tanah tersebut hak guna bangunan, dan ketika para korban akan memperpanjang sertifikat di kantor BPN, diketahui bahwa tanah tersebut bukan hak guna bangunan, melainkan hak penggunaan lahan, dan para korban dipaksa untuk membayar sewa HPL yang besarnya 16 kali dari perpanjangan HGB, dan jika para korban telah membayar, para korban diancam akan membayar biaya sebesar 100.000 per hari, dan seterusnya. Namun laporan tersebut telah dihentikan penyidikannya karena tidak cukup bukti melalui surat pemberitahuan penghentian penyidikan nomor Pol B-5688N/2007-DIT Reskrimum tertanggal 2 Mei 2007, penghinaan atau pencemaran nama baik secara lisan maupun secara tertulis yang bertujuan untuk merusak atau menyerang nama baik atau melanggar kehormatan penggugat merupakan perbuatan melawan perbuatan. Baiklah, di sini dilanjutkan oleh saya sendiri. Dasar gugatan 1365 KUH Perdata. Pertimbangan Mahkamah Agung, putusan Mahkamah Agung nomor 2400/PDT/2009, bahwa dalam kasus aqua fundamental petendinya adalah pencemaran nama baik, sehingga yang perlu dibuktikan adalah apakah adanya atau timbulnya kerugian adalah sebagai akibat langsung dari perbuatan yang dikategorikan sebagai pencemaran, bahwa pencemaran nama baik dibuktikan lebih dahulu dalam perkara pidana. Apakah pengungkapan fakta tanah milik ITC Mangga 2 dengan status hak guna bangunan HGB murni ternyata HGB di atas hak penggunaan lahan atau HPL milik pemerintah daerah DKI dapat disebut sebagai pencemaran. Oleh karena itu, pertimbangan dan putusan judek fakti telah tepat dan benar, bahwa lagi pula pertimbangan hukum judek fakti sudah tepat dan benar, di mana pemohon kasasi 1 atau tergugat melapor pemohon kasasi 2 penggugat kepada polisi yang mendasarkan pada pasal 108 KUHP. Adapun tindakan pelapor tersebut sudah benar, karena hal tersebut adalah merupakan hak dari orang yang merasa dirugikan, yang walaupun nantinya laporan tersebut dihentikan karena kurang didukung oleh bukti. Apalagi dalam surat laporan tersebut ternyata permohonan kasasi 1 tergugat ternyata tidak ikut membubuhkan tanda tangannya, maka berdasarkan dari fakta di persidangan ternyata permohonan kasasi 1 atau tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Demikian pula mengenai laporan pencemaran nama baik pemohon kasasi 1 atau tergugat tersebut tidak didukung oleh putusan pengadilan. Baiklah, sekian penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat bagi pembaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.